Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rizky Channel, channel yang akan membahas seputaran usaha toko sembako. Di momen kali ini, saya berbagi lagi kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang ada di rumah. Tapi sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, saudara sekalian yang senantiasa menyaksikan video-video yang diupload oleh channel ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang ada di rumah sekalian, khususnya yang baru datang, yang baru menyaksikan video-video di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar Anda bisa mengupdate video-video yang diupload oleh channel ini. Pada kali ini saya berbagi lagi kepada teman-teman sekalian tentang seputaran usaha toko sembako. Cara kita pedagang toko sembako menyikapi persaingan yang semakin meningkat. Di tahun 2022 ini banyak dan semakin bertambah persaingan toko sembako di tempat manapun, entah itu di tempat saya, entah itu di tempat teman-teman sekalian. Maka semakin bertambah banyak orang yang mungkin baru membuka usaha toko sembako. Mungkin ada yang baru membangun toko sembako di tempat Anda, dekat tempat Anda. Mungkin ada yang baru membangun toko sembako di 10 meter dari tempat Anda. Itu banyak teman-teman sekalian. Jadi banyak pendatang-pendatang baru yang baru membangun atau merintis usaha di toko sembako. Dalam menyikapi hal ini, kita tidak perlu ragu dan kita tidak perlu cemas teman-teman sekalian. Jangan sampai hadirnya kompetitor bisa membuat Anda itu cemas. Anggaplah kedatangan mereka sebagai partner bisnis, sama-sama menjalankan sebuah usaha. Tambah lagi, di zaman-zaman sekarang banyak Indomaret dan minimarket yang lainnya semakin bertambah. Jadi kita harus pintar-pintar menyikapi segala sesuatu dalam bersaing. Jika kita pintar menyikapi hal ini, maka kita walaupun usaha semakin bertambah, walaupun persaingan semakin meningkat, tapi usaha kita akan begitu-begitu saja. Bahkan usaha kita akan semakin berkembang. Jadi, cara kita, para pedagang usaha toko sembako, menyikapi hal seperti itu dengan banyaknya persaingan, kita harus pintar-pintar meriset pasar. Jadi, kita pintar-pintar meriset pasar di daerah tempat teman-teman sekalian berjualan, agar apa? Teman-teman sekalian bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh tetangga-tetangga dan oleh konsumen-konsumen teman-teman sekalian. Jadi, jika Anda tidak pandai-pandai meriset pasar dan Anda tidak pandai-pandai dalam mengetahui apa yang diinginkan pelanggan Anda, maka usaha Anda akan jatuh teman-teman sekalian. Usaha Anda akan sepi dari pembeli. Terkadang orang banyak berpikir, kenapa sampai pembeli di tempat saya bisa lari ke tempat toko sembako yang lainnya, pendatang-pendatang baru yang lainnya. Terkadang orang sering berpikir, dialah penyebabnya, tapi itu salah teman-teman sekalian. Introspeksi diri kita, lihatlah siapa kita. Apakah di saat kita membuka usaha toko sembako yang sebelumnya, sebelum ada kompetitor di tempat kita, apakah kita melayani mereka dengan baik? Apakah kita berjualan itu sudah dengan baik, pelayanan yang terbaik? Mungkin saja bisa mereka lari, dulunya mereka datang berbelanja di tempat kita karena tempat kita itu tempat yang cuma satu ada di tempat itu, tidak ada kompetitor yang lain. Jadi mereka datang di tempatnya kita dengan cara yang terpaksa. Mereka belanja di tempat kita dengan cara yang terpaksa. Di saat ada kompetitor, maka usaha kita akan sepi dari pelanggan dan pembeli. Bukan permasalahan harga teman-teman sekalian. Persaingan di dalam usaha tidak dipertanyakan harga,
harga soal kedua. Yang paling penting pelayanan yang Anda lakukan terhadap para pembeli itu baik. Jika itu baik, entah harga Anda lebih mungkin 1.000, maka pelanggan akan ada dan datang di tempat Anda terus. Coba Anda bandingkan dengan harga di minimarket dan harga di tempat Anda. Pasti lebih mahal di minimarket. Kenapa? Semakin banyak orang-orang yang senang pergi ke minimarket. Karena kenapa? Di sana pelayanannya sangatlah baik. Penjaga minimarket orangnya mudah tersenyum. Penjaga Indomaret orangnya sangat mudah tersenyum. Ucapkan selamat datang terhadap orang yang datang berbelanja. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman sekalian, salah satu cara untuk kita menyikapi persaingan yang semakin bertambah di tengah-tengah kita. Zaman sekarang semakin tambah dan semakin banyak sekali pedagang-pedagang yang baru, pedagang-pedagang yang baru membangun usaha di dekat atau mungkin di daerahnya kita. Jadi pintar-pintarlah kita dalam menyikapi hal itu teman-teman sekalian. Tingkatkan layanannya kita, introspeksi barang-barangnya kita, lengkapi barang-barang dalam usaha kita, agar di saat ada pembeli yang datang, satu barang yang dia cari, 10 barang yang dia cari itu sudah tersedia di tempatnya kita teman-teman sekalian. Jadi di saat itulah kita bisa memanfaatkan situasi, memperbaiki mungkin yang dulunya kita saat tidak ada kompetitor kita sering marah-marah, yang di saat tidak ada kompetitor kita tidak melayani pelanggan kita dengan baik. Di saat ada yang namanya kompetitor yang baru, maka perbaiki semuanya, introspeksi dirinya kita. Hal yang lalu tidak boleh lagi dilakukan di saat mungkin ada kompetitor di tempatnya Anda. Karena jika Anda masih lakukan hal yang buruk yang dulunya pernah Anda lakukan kepada pelanggan-pelanggan Anda, mungkin Anda malas melayani, mungkin Anda tahu cuek dengan apa yang ditanyakan oleh pelanggan. Di saat sekarang mungkin ada kompetitor di tempat Anda, hal seperti itu tidak boleh teman-teman lakukan lagi, karena sangat berbahaya untuk perkembangan dan untuk jalannya usaha teman-teman sekalian. Jadi saran saya dalam menyikapi kompetitor di lapangan, perbaiki cara kita berjualan, perbaiki kelengkapan barangnya kita, perbaiki dan introspeksi dirinya kita, tingkatkan pelayanan pada usaha kita. Di saat ada yang datang, rajin tersenyum. Di saat ada yang datang berbelanja, rajin membuat mereka senang dengan kita, nyaman dengan kita. Jika orang sudah nyaman, sekalipun harga beda 2.000, mereka akan tabrak dan datang ke tempatnya kita. Bukan karena nilai uang teman-teman sekalian, tapi nilai harga yang kita berikan untuk mereka. Bukan harga diri, tapi harga kesenangan yang sudah kita berikan untuk mereka. Teman-teman sekalian, banyak di zaman sekarang orang yang dalam bersaing menggunakan hal-hal yang tidak baik, entah itu saling menjatuhkan, entah itu merusak pasar, entah itu mungkin dia menarik harga di bawah sekali untuk mengambil pelanggan orang lain. Setelah datang dia menaikkan harga kembali. Banyak cara-cara bersaing di lapangan yang dilakukan oleh kompetitor tersebut. Bahkan ada yang melakukan cara-cara yang di luar nalar manusia hanya untuk bersaing teman-teman sekalian. Jadi lakukanlah yang terbaik, tidak usah berbuat neko-neko, pakai jin dan segala macam, pakai dukun dan segala macam. Tidak usah seperti itu teman-teman sekalian. Perbaiki diri kita, perbaiki usaha kita, lengkapi barang kita, rajin tersenyum dengan pembeli, pasti usaha kita dapat bersaing dan akan lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun banyak kompetitor, sikapilah dengan hal yang baik, anggap mereka itu partner bisnis, bukan lawan bisnis. Itu teman-teman sekalian. Jadi malam ini saya berbagi kepada teman-teman sekalian cara saya berkompetisi di lapangan. Saya mengenal semua orang yang di samping saya itu bukanlah musuh dan bukanlah kompetitor di lapangan, tapi saya menganggap mereka semua itu adalah teman
yang membuka bisnis sama dengan saya menganggap mereka itu partner untuk saya. Jadi tidak ada yang saya permasalahkan, usaha saya berjalan seperti ini terus. Saya tingkatkan pelayanan saya cukupkan barang apa saja yang dicari oleh pelanggan. Saya ingin tahu dan juga saya ingin mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan-pelanggan saya, oleh pembeli-pembeli saya. Di saat mungkin ada yang kurang, saya lengkapi. Di saat mungkin ada yang tidak cukup, saya cukupkan. Seperti itu teman-teman sekalian. Sekaligus terapkan harga yang luar biasa. Itu saja. Mungkin itu saja dari saya teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.